Inilah tanda bahwa kamu sudah dewasa. Apa yang akan keluar itu ada remnya. Dan apa yang akan masuk itu ada filternya. Apa maksudnya? Apa yang akan keluar ada remnya. Rem, pencegah, penahan, pemberhenti, sesuatu yang memperlambat. Orang yang punya keinginan apa, dia nggak langsung merealisasikan keinginannya. Mau apa, ingin apa, nggak langsung dia lakukan. Desire-nya, hasratnya, dia bisa kendalikan, dia bisa tahan. Karena ada orang-orang yang nggak bisa menahan keinginan. Mau apa harus hari ini didapatkan. Mau apa-apa hari ini harus didapatkan. Nggak bisa tunda. Nah, orang yang dewasa itu bisa menahan. Menahan membeli sesuatu, menahan untuk memiliki sesuatu. Walaupun lagi ada diskon nih, lagi ada promo apa gitu ya, dia bisa tahan. Dia pikir-pikir dulu. Orang yang tidak dikuasai oleh keinginannya, orang yang tidak dikuasai oleh hasratnya, pengen apa, mau apa, dia bisa kendalikan. Ini hebat, ini orang yang dewasa nih. Orang yang dewasa adalah orang yang ketika dia ingin marah, dia bisa tahan, dia bisa berhentikan, atau dia bisa jeda. Dia bisa tunda marahnya, menunggu situasi yang tepat, menunggu mendapatkan fakta, data yang lebih lengkap dan utuh. Orang yang dewasa bisa menahan reaksinya. Nggak yang mau marah langsung marah, mau komentar langsung komentar. Dia tidak mau terjerat fitnah. Dia tidak mau cepat memberikan komentar kepada apapun, kepada siapapun. Orang seperti ini dewasa banget, sangat dewasa. Orang kalau sudah sedewasa ini, dia seperti sudah mencapai segala hal. Karena tujuan hidup kita sebenarnya bukan untuk menjadi kaya, menjadi terkenal, tapi untuk menjadi matang, dewasa, agar bermanfaat, pribadi yang dimuliakan, yang hidupnya itu berkualitas. Orang yang dewasa itu hidupnya berkualitas. Dia bisa menikmati hidupnya. Orang yang dewasa bukan berarti sisi-sisi manusianya itu hilang. Dia masih bisa marah. Dia masih pengen menyuarakan isi hatinya. Dia bisa sedih. Segala kualitas manusia masih ada pada dirinya. Tapi dia bisa rem. Dia bisa tahan. Apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya, dia tidak keluarkan. Dia tidak langsung keluarkan. Ataupun kalau dia keluarkan, itu tidak utuh dia keluarkan. Dia tahu ada hal-hal yang tidak boleh diucapkan sekarang. Perlu menunggu waktu. Perlu mendengar dulu, perlu memperhatikan dulu. Ketika nanti dia sudah menemukan cara yang tepat untuk bicara, dia akan sampaikan dengan cara yang baik. Jadi orang-orang yang sering berkata, no comment lah, no comment, no comment. Itu ciri orang dewasa. Keren banget dia tuh, keren banget. Yang kedua, apa yang dari luar tidak langsung masuk ke dalam. Itu ada filternya. Dia kalau dengar orang maki-maki dia, menghina dia, memfitnah dia nggak langsung masukin ke hati. Mungkin masuk ke pikiran, diolah, tapi nggak masuk ke hati. Jadi ada penyaringnya. Ada orang nih bersikap tidak pantas pada dia. Mungkin mencuekkan, atau ada sikap ekspresi yang tidak pantas. Itu nggak langsung bikin dia sakit hati. Dia ada tameng, ada filter. Filter itu berupa kebijaksanaan. Ada self-talk yang dia ngomong pada dirinya sendiri seperti ini. Orang itu mungkin lagi ada masalah. Mungkin dia lagi dapet. Mungkin dia lagi sibuk. Mungkin dia lagi kesel sama orang lain. Tapi menonjolnya, dimunculkannya ekspresinya ke aku. Aku hanya tong sampah dia. Jadi ada banyak pengandaian-pengandaian di dalam diri dia yang saya sebut filter. Yang tidak akan membuat dia sakit hati. Sama orang tua, sama teman, sama rekan kerja, sama anak. Tiba-tiba di suatu hari mereka nggak bisa senyum sama kamu. Mereka marah nggak seperti biasanya. Kamu yang sudah dewasa akan berpikir, mungkin lagi capek lah. Pasti lagi ada masalah, nggak biasanya dia begitu.
Jadi ada filter, nggak menyakiti hatimu langsung. Kalau kita sering mendengar sumbu pendek, ya ini maksudnya dikit-dikit marah, dikit-dikit terpicu, dikit-dikit meledak. Itu tidak dewasa. Bagaimana untuk menjadi dewasa? Harus belajar memberikan jeda. Mau marah, tahan dulu deh. Dengar apa, lihat apa, tahan dulu deh. Kalau kamu nggak bisa memberikan pengandaian yang baik, mengandai-andaikan yang positif, paling enggak belajar menahan. Menjeda. Jeda itu penting. Kasian loh, di sosial media tuh banyak orang-orang yang difitnah, yang tanpa kamu tahu, yang tanpa kamu cari kebenarannya. Kita banyak terlibat fitnah, kita banyak terlibat dalam ejekan-ejekan, yang tadinya itu ejekan orang lain kepada orang lain. Kita juga ikut mengejek. Jadilah bijaksana. Kamu keren banget kalau kamu punya 2 tanda ini. Kamu memiliki hidup yang sangat-sangat indah. Kenapa saya bilang indah? Orang lain itu diam-diam mengagumi kamu. Ih, dia hebat ya. Dia itu kalau ada berita buruk atau berita miring tentang seseorang atau siapapun, dia nggak yang langsung komentar. Dia pikir dulu, dia jeda waktu dulu, dia mengamati, mendengarkan dulu. Bahkan terkadang dia nggak mau campur urusan orang lain. Itu privasi dia. Orang-orang akan kagum sama kamu, beneran. Dan kalau kamu begitu, dosa kamu akan berkurang. Kenapa saya bilang dosa akan berkurang? Kalau teman-teman sudah tahu kamu seperti itu, yang nggak mau sembarang komentar pada orang lain, mereka nggak akan memasukkan kamu dalam list member mereka, member gibah. Kapan-kapan mereka mau gibah, mereka nggak akan ajak kamu. Karena mereka tahu kamu tuh orangnya lurus, bener, berbaik sangka, netral. Kalau mereka mau gibah-gibah ngajak kamu, acara gibah mereka hancur, rusak nuansa gibahnya mereka. Dosa kita tuh berkurang kalau kita dewasa. Karena kumpulan orang-orang yang suka mencemooh, yang suka ngejek, yang suka fitnah, yang suka ngata-ngatain orang, otomatis sudah pasti akan menjauhi kita. Hidup kita juga tenang jadinya. Karena jujur ya, berada pada kumpulan pencemooh, berada pada kumpulan orang yang suka mengolok-ngolok, mengejek, memfitnah, itu gak enak banget. Bisa mempengaruhi rezeki kita loh. Jangan gak percaya. Orang yang suka ngomongin orang lain secara negatif, itu mempengaruhi rezekinya sendiri. Karena dia melemparkan vibrasi negatif. Di alam semesta berlaku suatu hukum yang tidak mungkin direvisi. Yaitu barang siapa memberikan frekuensi positif, dia akan terima yang positif. Barang siapa melontarkan vibrasi yang negatif, dia juga akan terima negatif. Frekuensi vibrasi itu mengenai kata-kata, pikiran, perasaan. Kata-kata yang baik, rezeki akan baik. Kata-kata yang baik, pikiran yang baik, perasaan yang baik, semua itu adalah frekuensi, vibrasi yang kamu lontarkan, yang kamu tabur ke alam semesta. Itu akan kembali berupa kebaikan-kebaikan, kemudahan, dan keberuntungan. Kamu sudah dewasa bila kamu punya rem. Mau marah gak langsung marah. Mau menyatakan kekecewaan gak langsung menyatakan. Dipikir dulu, detik ini saat yang tepat gak untuk marah. Dan kalaupun mau marah, sekian jam ke depan atau besoknya, bagaimana cara marah yang baik supaya tidak menyakiti orang lain. Dan kalaupun mau menyatakan kekecewaan, gimana caranya supaya tetap baik hubungan yang ada. Lalu sebaliknya dari luar ke dalam, apa yang didengar dan dilihat itu nggak langsung melukai hatinya. Ada pengandaian. Oh mungkin dia lagi begini, oh mungkin dia lagi begitu, kasihan ya, dia tuh orangnya baik kok. Ya mungkin lagi hilaf, ya mungkin lagi capek, ya mungkin lagi banyak masalah, mungkin kesel banget sama orang-orang lain. Tapi ya karena ketemunya aku, tumpahnya ke aku. Kan manusia gitu tuh, marahnya ke siapa, tumpahnya ke siapa. Nah orang kayak begini keren banget, hidupmu hidup yang tenang. Banyak kemudahan, banyak keberuntungan. Amin. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking,
susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha, harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Beda. Bisa 5-20 kali lipat rasa lega dan plongnya. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat. Ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.